Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum melanjutkan renungan ini, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena penyertaan-Mu, pagi ini kami masih bisa mendapat kesempatan untuk menikmati kesegaran udara di pagi hari ini, hari yang baru pemberian Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa memahami, menerapkan, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 7 Januari 2022, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 16 sampai dengan 17. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Mas Davin, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mas Davin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 16-17 yang demikian. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Davin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan Satu Hati di tahun yang baru, bulan Januari 2022 kali ini berjudul Harapan di Tengah Kesuraman. Saya akan membacakan ulang Matius 4 ayat 16 sampai dengan 17 sebagai berikut. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ada sebuah masa di mana suatu bangsa menghadapi masalah atau keadaan yang berat, termasuk pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, kepastian hukum, dan sebagainya, yang tidak tahu atau belum dapat diatasi dengan baik dan tuntas. Dapat dikatakan bahwa bangsa itu sedang berada dalam keadaan kegelapan atau kesuraman. Namun, ketika ada upaya nyata untuk mencoba mengatasinya, maka orang mengatakan bahwa ada secercah sinar di tengah kegelapan. Ada harapan di tengah kesuraman. Gelap seringkali memunculkan rasa takut. Berada dalam kegelapan membuat kita merasa tidak aman dan gentar. Kegelapan juga cenderung menimbulkan kecurigaan, pikiran buruk, perasaan terancam, dan tidak pasti. Tidak heran kalau dalam gelap
kita merasa tidak berdaya, tidak nyaman, dan tidak tenang. Dalam situasi yang demikian ini, datangnya terang sungguh merupakan sebuah dambaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Yahudi zaman Yesus menghadapi kesuraman karena ulah para pemimpin politik dan agama yang tidak adil dan hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Tidak sekedar mengkritik, Tuhan Yesus memberi solusi dengan membawa pengajaran dan menyebarkan nilai-nilai kerajaan surga yang luhur, suci, dan mulia. Bahkan Tuhan Yesus memakai orang-orang sederhana yang dipandang kecil dan remeh oleh dunia sebagai halnya murid-muridnya untuk menyebarkan nilai-nilai kerajaan surga di tengah kehidupan umat. Pengharapan dan damai sejahtera Allah akhirnya terus meluas dan menjangkau banyak orang yang semula hidup dalam kesuraman. Karya keselamatan Allah memberi pengharapan dan akan terwujud jika setiap umat mau dilibatkan dalam karya dan misi kerajaan Allah. Sungguh benar ungkapan ini. Semakin kita dan gereja mampu memberdayakan sesama dalam karya dan misi Allah, maka semakin efektif karya keselamatan Allah yang memberi pengharapan itu. Nah, itulah yang hendak digambarkan dalam bacaan Alkitab hari ini tentang makna dan tujuan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia. Bagai sebuah terang di tengah kegelapan yang pekat, membuat kita memiliki tujuan melangkah, tidak lagi bimbang dan ragu berjalan, menghapus segala takut dan gentar. Bersamanya, segala yang ada di hadapan kita menjadi terang benderang. Bersamanya, kita akan melewati gelap sepekat apapun dengan tegar. Kegelapan tidak lagi berkuasa atas kita, maka hari ini marilah kita terapkan hati kita untuk berjalan bersama Sang Terang dan berhenti menjauh darinya. Menjadi sebuah permenungan bagi kita semua, sudah siapkah kita di awal tahun 2022 ini untuk terus membawa terang dan berpengharapan di tengah kesuraman yang dialami oleh rakyat Indonesia yang masih menghadapi persoalan berat? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk mampu berpikir. Ajarkanlah kami untuk dapat mengambil jalan yang benar dan terbaik yang telah Tuhan ajarkan melalui firman-Mu saat ini. Ajarkan kami untuk selalu patuh kepada kehendak-Mu. Bimbinglah kami di dalam kehidupan hari lepas hari, dan berilah kebijaksanaan-Mu agar kami dapat memperoleh kebahagiaan dengan mengikuti jalan yang benar, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang dunia. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok dan lusa hanya ke dalam tangan Tuhan. Serta ampunilah segala dosa dan kesalahan kami,
baik yang kami sengaja ataupun tidak sengaja. Dan mampukan kami untuk tetap bersinar, meskipun kecil, sinar itu tetapi mampu menerangi kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.